Jalannya apa? Minum obat, lalu minum obat, lalu menghindari sakit hati wong dengan sakit. Waqad samanan teman-teman ngarani sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala asyahwata ing syahwat disebutnya maradul sakit biqaulihi kelawan dawuh Gusti Allah fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun fayatma'a maka jadi kepengen sapa alladzi fi qalbihi kan itu tetap dalam firman maradul sakit supaya terus berada pada diri kita. Ketika gatal langsung wudhu, ketika tabaun selesai langsung wudhu, ketika tabaun buang air besar langsung wudhu, ketika rih keluar angin langsung wudhu, ketika ketegar langsung wudhu. Itu namanya daimul wudhu. Kenapa orang-orang banyak yang mengatakan daimul wudhu? Sebab orang yang mempunyai wudhu itu berarti secara zahir dia ini sudah bersih dari hadas. Zahir, ya, jasmaninya sudah bersih dari hadas. Kemudian ada juga bersih zahir, ada juga bersih batin. Jadi ketika ketepatan hati kita, batin kita dalam kondisi sofaul qalbi, dalam arti sedang dalam kondisi bersihnya hati, lalu bertemu dengan bersihnya badan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu aqrabul ijabah, itu akan mudah diijabah. Kenapa? Karena di situ bertemu tasodama taharatul jasad bi taharatil qalbi, pertemuan antara dua sucinya badan dengan sucinya hati, maka di situ akan terpancar nur, akan ada hikmah di masjid. Tapi kalau tidak sholat jamaah, buru-buru baca istighfar. Atau istighfarnya kalau kamu mendapat sesuatu yang itu saja, itu aneh. Perumpamaan orang yang banyak melakukan dosa dan banyak yang melakukan atau membaca istighfar itu sama seperti orang yang minum air yang beracun, lalu dia minum juga penawarnya. Minum juga kira-kira aman gitu. Ya, secara fisik amannya. Minum apa? Minum yang ada beracun, kemudian minum penawar. Ini biasanya aman. Umat qoblal usul ing dalam sadurunge tumeka apa penawar apa sadurunge tumeka ilaihi maring penawar. Perumpamaan orang yang banyak melakukan dosa, tapi dia juga banyak membaca istighfar. Ya kayak kita-kitaan. Mendapatkan 60, berarti 5 waktu hanya kita bisa mendapatkan 300. Padahal modal utamanya harus berapa? Harus mencapai skor 500. Berarti kalau kita melaksanakan sholat jamaah, kata yang haram orang kita belum mendapatkan untung. Yang namanya untung itu berarti kita harus mencapai skor sempurna dulu, baru setelah itu baru kita bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Itu dawai ulama itu, bukan dawai kita dan itu.
Laisa ora ana posibau satu galak fil barriyati ing dalem hutan. Balis sibau balik utai satu galak fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Waktu kilan jalan wahyalati utawi sibak ikutan hasyuk kang wakot al-quluba ing pira-pira ati nahsyan kelawan nyokot temenan. Nahsan kelawan nyokot temenan. Mithaluman utawi perumpamaan wong yukthiru kang ngakehaken sapa man al-dzunuba ing pira-pira dosa. Melaksanakan sholat persis sesuai dengan tuntunan syariat. Berarti minimal kita sudah dapat nilai 20 dalam satu sholat. Nah sekarang dilihat apakah secara batin itu sedang sholat ataukah sedang mikirin sesuatu. Kalau dalam sholat itu kita bisa memikirkan fokus khusyuk semata-mata untuk memberikan mengajarkan tata krama adat kepada kita sendiri. Diriwayatkan Kanjeng Nabi makannya dengan paket apa? 3 jari, tapi tidak diikuti oleh umat apa namanya oleh santri makannya bukan hanya dengan 5 tahun, tapi tangannya makan ketika minum. Kanjeng Nabi selalu membacakan doa dengan Alhamdulillahilladzi ja'alahu azaban quratan rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina bil ihatati amin sawise meliputi atau ing dalam angin sawise di total alam silmali ing atase modal harta alam silmali ing atase modal harta atau modal pertama. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tawadhu Kanjeng Nabi min usatul Kanjeng Nabi wa ta'liman lan mulangi suatu Kanjeng ilmu wa kana lan suatu Kanjeng Nabi sesekali juga airnya menetes. Ya, kenapa? Karena satu dia merasa bahagia. Kenapa? Hadza tawaddudun min Allah. Ketika dia makan, ini adalah rasa cinta Allah kepada saya. Sehingga saya bisa makan, bisa juga minum. Begini Ramadan. Kita bisa bandingkan dengan cara makan kita. Apakah makan kita ini sama dengan Kanjeng Nabi atau makan kita ini sama dengan bahaim ya? Alhamdulillah sekabehane puji tunai kagungane Gusti Allah allazi ta'ala. Ja'alahu kan jadiaken sapa allazi ilma azaban ing banyukan amar banyukan kabeh. Suratan tur banyukan milanaken dahaja. Birahmatihi kelawan rahmat Allah. Walam dia tidak berakhlak kepada Allah dengan tidak menjalankan segala hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti kita tidak menjalankan kewajiban dan kita tidak meninggalkan segala larangan, maka itu tidak bisa dikatakan kafir. Mudah-mudahan contoh kita sering melihat ada orang yang kelihatannya dia itu secara zahir dia itu lama, dia itu bagus, ya, dia itu apa namanya sikapnya sopan santun, tetapi dia tidak menjalankan sholat. Dia tidak menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara manusiawi, secara humanisme, dia dikatakan sebagai orang yang baik. Bagaimana?
dikatakan dia sebagai orang yang berbudi pekerti. Dan kita pun sering mengatakan dia sholat makan enggak, tapi akhlaknya bagus. Itu kalimat yang seperti itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya majaz. Kalimat yang sifatnya adalah majaz. Boleh saja kita mengatakan itu, tetapi secara hakikat untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk diri kita. Kalau kita ini sudah berperilaku bagus, kalau permulaan kita bertemu, ya, kemudian sikap kita ini sikap acuh tak acuh, sikap kita ini sikap yang kelihatan merendahkan, ya. Sikap ini sikap yang seakan-akan tidak menganggap bahwa dia itu siapa. Maka otomatis dari pertemuan itu orang bisa menganggap bahwa ini akhlaknya kurang bagus. Maka orang anak harganya itu mewujud lakakan besiran. Karena itu at-taqwa itu apa? At-taqwa utawi takwa yadarku maksiatillahi, yaitu ninggalaken maksiat Gusti Allah haitsu kunta ing dalem endi ana sapa sira layaroka iku layaroka ora ningali ing sira sapa ahadun wong suci. Bagaimana kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita berhusnudzon kepada orang lain daripada makhluk Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus berhusnudzon kepada siapapun. Berhusnudzon kepada siapapun. Atahsin an tuhsinal khuluq wa an yakuna al-islam hasnan lil. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang husnul khuluq? Ini biasanya terjadi sehingga maksiat sosial. Faida asyid terjiat angin supaya kembali sosial ilaihi maring Allah. La tazalu ora kinsir lakakan bersirah apa qimatun harga indallahi ana ing arsane piro-piro maksiat Gusti Allah adalah nglakoni sapa man hukum Allah ing piro-piro hak Gusti Allah lan faqad hasunahu. Maka teman-teman bagus apa khuluquhu piro-piro akhlaknya. Masalah orang menguasa akan sapa Allah Gusti Allah alaika ing atas sesira al-sinatal ibadi wa hadza iki iku bi khuluqin hasanun kelawan akhlak bagus. Bala takunu balik orang ana sapa sira iku mamduhan wong kang terpuji ya husnul khuluqi kelawan bagusnya akhlak hatta takuna setiga ana sapa sira itu qaiman wong kang nepati wong kang nglakoni bi huquqillahi kelawan pira-pira hak Gusti Allah wa qaiman lan wong kang jumenengi bi ahkamihi kelawan pira-pira hukume Allah mustasliman hal dadi wong kang pasrah wa hasil lan bagusana sapa sira Wallaka ing annana sira ikulli ahadin kelawan saben-saben wong suci tuflihu mangka bakal bagus sapa sira atah sabu anatahnya sapa sira anna husnal khuluqi ing setuhune bagus pira-pira akhlak wa ayyakuna yaiku nyenta ana sapa al insanu manusia iku hasanal murtaqab wong kang bagus pertemuan.
wong kang tahu kolak tani minang kolak tahu minati. Levelnya apa Nabi Adam itu? Dia kan diciptakan hanya dari tanah, sedangkan gue siapa yang diciptakan dari ini perkataan itu. Makanya di mana sudah kita itu sedang berkalah, kita sudah boleh merasa diri dan itu kalau dalam sumber sahabat itu disebut dengan apa itu? Sifatus sibah, itu sifat binatang buas maksudnya dari sana. Karena itu kita tidak boleh menghina siapapun, orang yang berpenyakit berat, orang yang pincang, orang yang bagaimanapun sudah tidak boleh kita rendahkan. Kenapa? Lihurmatina ilaha illallah fi qalbihi. Karena kita menghormati orang mukmin bagaimanapun kondisinya, pasti di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Disitulah kita sudah boleh menerima. Iku iblis. Fa'iyaka maqawdiya sirat. Wahada sartane iki. Walau kana lan senajan ana sapa sirat. Walau kana lan senajan ana sapa wong. Iku a'raja. Wong kang pincang ajzala. Turukong penyakit juzah ajarobat, turukan penyakit kulit, fala tuhaqqiruhu, maka aja ngrendhahaken sapa sira iman lihurmatillah ilaha illallah, karena mulia akan kalimat la ilaha illallah gimana fi qalbihi di dalam hati. Pada pasal ini diterangkan tentang bagaimana bahayanya kejelekan, di mana kejelekan itu bisa merusak kebaikan yang dilakukan oleh kita. Karena itu orang yang tidak mau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban-kewajiban yang kamu lakukan itu la manfaat, tidak ada manfaatnya sama seperti orang yang tidak mau memaksa minum obat. Kalau obat itu tidak dipaksakan minum, ya obat itu tidak akan ada manfaatnya. Ada minum obat lalu dilihati, dia gak bakalan masuk ke dalam perut dan tidak akan sembuh. Ini sama halnya seperti harta yang berada di tangan perampok. Itu tidak ada berkahnya sama sekali. Harta yang ada di tangan perampok itu tidak ada barokahnya sama sekali. Fahadza wallahu umrul ghafilin manfu'un. Ini diibaratkan adalah usianya, umur yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Tapi kok kita masuk pada orang-orang ghafilin, ya, yang lupa kepada Allah, lupa untuk meninggalkan muharramat. Ini berarti sama saja umur kita ini sudah dirampok. Yang harusnya kita mempunyai amal ibadah itu sesuai dengan umur kita seumpama 60 tahun.
ternyata yang terpakai untuk melakukan kebaikan itu hanya beberapa tahun saja. Berarti sudah ada umur yang terampok yang tidak bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Makanya ibaratnya apa yang namanya dunia itu ibaratnya adalah orang tua yang berpenyakitan, penyakit judan, penyakit baras, tapi dia membuahkan atau memakai pakaian suci. Berarti casingnya sih bagus, casingnya sih bagus. Coba dibuka bajunya, udah kamu. Gimana tuh? Falmu itu nafir, falmu itu nafir. Orang-orang itu memang harus berlari dari dunia tersebut karena sudah ketahuan dunia itu adalah seperti itu. Casingnya saja bagus, tapi hakikatnya kalau ajuz, ya, yang apa namanya seperti orang tua yang berpenyakit dan baras yang ditutupi dengan pakaian-pakaian seperti itu. Berkaitan dengan pakaian yang harus disandang oleh orang mukmin itu adalah libasus taqwa, pakaian takwa. Dan pakaian yang paling bacin, yang berbau busuk yang disandang oleh orang mukmin adalah libasus dakwah. Apa libasus dakwah itu? Ini yang sering terjadi dirampok tokohnya. Misalnya dunia utawi perumpamaan dunia itu ka'ajuzin kaya mengkuat jadma akan penyakit judan barso'a turkan penyakit baros sufirat kang ditutupi apa jazma wa barso bital bihariri kelawan pakaian sutra. Fal mu'minu mangka utai wa mu'min ikuna firun lain wa mufirun lan wongkan gawe min bisyafiha karena terbuka dunia lahu kadua muslim wa ma albasa ahadun wa ma albasa lan orang langgo sopo ahadun wong suwiji libasan ing pakaian antana kang luwih bacin apa libas min libasid dakwah saking pakaian nabi-nabi bi ayyakula kelawan yang tangucap sapa wong fil mukhassamati ing dalem perdebatan anta ana takut sira iku sepadan